Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Senang Sehat, sekali Ibu. Ibu bisa berjumpa dengan kalian lagi dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu sudah membagikan materi yang akan kita pelajari di Google Classroom. Kemudian pada absen di kolom chat, Ibu sudah melihat banyak 12 yang bergabung. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu dari kalian membawakan kita dalam doa buka. Silahkan. Agnes, silakan Ina. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas perlindungan-Mu mulai dari malam tadi sampai pagi hari ini. Sekarang kami ingin mengikuti les dari jarak jauh. Bimbinglah kami agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik dan benar. Nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Agnes. Absennya juga Ibu ada share di Google Classroom, bisa diserahkan ke Ibu ya. Kemudian untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ingatkan kembali pertemuan kemarin. Siapa yang masih ingat dengan materi pertemuan kemarin? Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Nurdin, masih ingat tidak materi pertemuan kemarin? Masih, Ibu. Coba Nurdin jelaskan pertemuan kita kemarin tentang apa? Integrasi. Coba dijelaskan integrasi. Integrasi adalah adanya saling terkait antara subsistem sehingga data dari satu sistem rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Oke, jadi integrasi yang dimaksud ini adalah integrasi Office ya. Pengambilan data dari sesama Office. Contohnya kita bekerja di Word dan mengambil data dari Excel. Kita bekerja di Excel dan mengambil data dari Word. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam hal ini kita mengolah kata, mengetik surat atau membuat laporan, itu bisa kita gunakan integrasi ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna hardware, software, dan brainware. Ibu akan membagikan materi, nanti kamu bisa lihat di layar ya. Ya, Bu. Sudah? Oke. Jadi di sini tentang teknik komputer, interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. KD yang kita pelajari adalah KD 3.2, memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. KD 3.2.2 mengenal jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Indikatornya yang pertama, adik-adik atau peserta didik dapat menyebutkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer smartphone beserta fungsinya.
Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Indikator yang ketiga, mengidentifikasi berbagai permasalahan saat booting. Yang keempat, menjelaskan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, yang kelima, menyusun daftar referensi menggunakan tabel referensi. Kemudian tujuan yang harus kita capai dalam pertemuan hari ini adalah adik-adik dapat menyebutkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan smartphone beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai permasalahan saat booting. Kemudian yang berikut, kita lanjut pada materi. Kita lihat yang pertama, definisi dari hardware, software, dan brainware. Kita lihat yang pertama, definisi hardware, software, dan brainware. Hardware adalah suatu komponen komputer yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Jadi dia ini bisa kita sentuh, kita pegang, dan kita pindahkan ya. Kita raba. Ya. Kemudian software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Dia di dalam sistemnya. Tentunya nanti kita bahas berikut di belakang. Dia itu sistemnya, misalnya ALU, sistem operasi, program aplikasi. Nah, itu dia masuk dalam software. Yang berikut adalah brainware. Adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Jadi kita semua ini masuk dalam kategorinya brainware. Ya. Brainware. Oke, ini gambar sekilas interaksi antar hardware, software, dan brainware. Ya, Ibu. Ada mouse, printer, monitor, ada Word, ada PDF, ada Paint, kemudian ada pengguna manusianya. Kemudian dalam prosesnya ada input, ada proses, dan ada output. Dari input, proses, output ini nanti kita bagi lagi. Alat inputnya itu apa saja, alat prosesnya itu apa saja, dan alat outputnya apa saja. Jadi kita lihat yang pertama, alat input contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, dan joystick. Alat-alat ini pasti adik-adik sering menggunakan ya, menjumpai Ya, di Ibu. lingkungan sekitar kita dan sudah mengenalnya. Kemudian prosesnya ini CPU dan ALU, Central Processing Unit, Arithmetic Logic Unit. Dia mengolah data di dalam CPU. Kemudian outputnya ini ada printer, speaker, dan monitor. Oke. Dari tampilan materi, Ibu yakin kalian sudah memahaminya dan mengerti alat-alat yang sudah Ibu tuliskan di situ. Kemudian yang berikut, interaksi antara hardware, software, dan brainware. Hubungan antara ketiga komponen ini. Hardware atau perangkat keras, tanpa software dia adalah sebuah mesin yang tidak berguna dan tidak ada artinya. Karena software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut. Sehingga tercipta sebuah komputer yang memiliki fungsi yang digunakan. Hardware dan software komputer tercipta apabila
tidak bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada brainware yang mengoperasikan. Maka komputer tersebut bisa beroperasi jika ada brainware. Jadi mereka tiga ini tidak bisa dipisahkan salah satu komponennya, saling membutuhkan. Jadi komputer dapat menghasilkan informasi atau data jika ada pengguna, ada software, dan ada hardware-nya. Itulah hubungan interaksi antara ketiga komponen ini. Sebelum Ibu melanjut ke smartphone, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi hardware, software, dan brainware ini. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Jelas? Jelas, Ibu. Ibu. Sela, ada tidak Sela? Jelas kah? Jelas, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan ke smartphone. Adik-adik pasti semua sudah mengenal smartphone ya? Ya. Dan memilikinya. Smartphone merupakan PC mini yang memiliki banyak kemampuan. Personal komputer mini yang mempunyai banyak kelebihannya. Selain layar sentuh, ponsel juga berfungsi sepertinya sebuah komputer. Dia bisa menyimpan data, menyimpan video, menyimpan gambar, betul tidak? Betul, Ibu. Oke. Kemudian yang berikut kita lihat penyebab komputer kita tidak bisa hidup atau tidak bisa booting dengan baik. Yang pertama, terdapat masalah pada BIOS. Jadi penyebab yang pertama adalah terdapat masalah pada BIOS. Jadi BIOS-nya itu bermasalah sehingga komputer itu tidak bisa menyala dengan baik. Ya, Ibu. Ibu kembali lagi ke smartphone dulu ya. Kita lihat sama-sama. Smartphone ini dia memiliki beberapa fitur di dalamnya. Ada microprocessor dan keyboard, ada sistem operasi, ada kamera, kemudian ada kontrol portable-nya, ya. Yang kesemua komponen ini tidak jauh berbeda dengan yang ada pada laptop atau komputer kita. Ini materinya Ibu sudah share di Google Classroom, ada modul di situ. Adik-adik bisa membuka dan membacanya di situ ya. Ya, Ibu. Kita lanjut ke penyebab komputer tidak bisa booting tadi. Permasalahan pada BIOS. Kemungkinan pertama penyebab tidak bisa booting BIOS-nya bermasalah. Kemudian yang kedua, permasalahan pada RAM. BIOS tadi itu Basic Input Output System. RAM, Random Access Memory-nya. Kemudian permasalahan pada sistem operasi. Kemudian yang berikut, kita harus memeriksa dia punya RAM. Mungkin RAM-nya itu kotor, jadi dibersihkan. Sistem operasi tidak kompatibel. Menggunakan hardware seri lama kadang bermasalah, kompatibilitas bisa terjadi. Kemudian kerusakan pada sistem, di mana sistem tidak sengaja termodifikasi sehingga terjadi kerusakan. Ya. Kemudian yang berikut, penyebab smartphone kita tidak bisa
bootloop atau menyala juga ya. Yang pertama adalah penyebab komputer smartphone tidak bisa bootloop. Yang pertama adalah flashing custom ROM bermasalah. Yang kedua install mode, jadi proses penginstalan mode-nya itu mungkin tidak maksimal. Kemudian yang ketiga salah mengatur permission. Yang keempat restore sistem dan backup datanya bermasalah. Itu yang menyebabkan smartphone tidak bisa menyala atau tidak bisa bootloop. Yang berikut kita pelajari cara mengatasi komputer atau laptop yang gagal booting. Ya. Cara penanganan dari kita yang pertama menggunakan fitur sistem restore. Menggunakan fitur sistem restore. Di sini caranya yang pertama itu kita nyalakan komputer, kemudian tekan F8, kemudian pilih boot, kemudian repair your computer, cari dan buka sistem restore-nya. Dari situ kita melakukan pemulihan pada komputer atau laptop kita. Yang kedua, masuk ke safe mode, scan menggunakan antivirus. Itu pun tidak bisa menyelesaikan. Kita lanjut dengan install ulang Windows-nya. Setelah itu pun tidak bisa, kita melakukan langkah berikutnya, periksa harddisk laptop atau komputer kita. Karena harddisk itu bisa dibuka dan bisa dia masuk dalam perangkat keras, kita periksa dia, mungkin ada kerusakan pada fisik harddisk tersebut. Kemudian periksa RAM-nya, itu semua bisa kita lakukan jika muncul no bootable device. Ya. Yang berikut cara mengatasi smartphone yang bootloop. Kita biasanya kalau smartphone kita bermasalah, kita langsung ke kontak toh. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Bisa kita atasi dan bisa kita cari di Google atau internet itu pengatasan masalah pada smartphone itu mungkin ada di situ, kita bisa lihat untuk menambah ilmu dan wawasan kita sebelum kita mengeluarkan lebih banyak biaya lagi. Yang pertama, bersihkan Delphi cache, kemudian hapus datanya, kemudian itu pun tidak bisa, kita lanjut ke yang ketiga, pengadaan flash ROM baru, kemudian atur dia punya koreksi permission-nya. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang mau bertanya, Ibu kasih waktu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Ibu. Kalau Ibu mau bertanya ke kalian, siapa bisa menjelaskan contoh alat input? Contoh perangkat keras yang masuk dalam alat input. Ya, Ibu. Silakan. Barbara kok siapa nih? Agnes kah? Saya, Ibu. Silakan. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Halo? Ya, Ibu. Silakan. Ya. Silakan bertanya anak, cepat. Waktu.
silakan menjawab ya, maaf. Menjawab pertanyaan Ibu tadi. Saya Ibu. Iya, silakan. Perangkat input antara lain mouse, keyboard, joystick, touchpad, like pen, barcode, scanner, dan mikrofon. Oke. Jadi alat-alat itu Ibu yakin dan percaya kalian sudah melihat, menggunakan, dan memakai di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sekarang Ya, Bu. yang belum jelas dari penjelasan Ibu, silahkan. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya, Ibu. Silahkan. Mengapa hardware software tidak bisa bekerja tanpa brainware? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ini berhubungan dengan interaksi tadi ya, hubungan antara hardware, software, dan brainware. Jadi tanpa adanya manusia, sehebat apapun peralatan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Karena di komputer ini dikendalikan oleh manusia yang bisa menghasilkan informasi berupa data. Jadi adik-adik sekolah yang rajin, yang baik, supaya bisa menciptakan komputer yang dikendalikan oleh robot ya, biar kita bisa hebat seperti teman-teman kita di luar negeri sana ya. Bisa toh? Ya, Ibu. Ya Jadi Ibu, bisa. Ya, harus bisa. Oke, Bisa Ibu. memperjelas materi Ibu akan bagikan video dan kalian saksikan. Video singkat ini ada tentang hardware dan software. Kita saksikan sama-sama ya, Ibu sharekan. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Sudah lihat toh? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke. Tunggu. Ibu. Papa, ada Ibu nih. Kami Zoom dengan Ibu deh. Saksikan video ini sebentar untuk kita latihan nanti ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Siap, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Waktu kita lagi 10 menit ya. Beberapa ini akan kita jelaskan contoh dari hardware. Pertama ada CPU. Dalam catatan Contoh hardware. contoh yang kedua adalah monitor dan video. Yang ketiga adalah keyboard ya teman-teman. Keyboard ini berisi huruf-huruf serta angka-angka. Yang keempat adalah mouse. Mouse tapi kalau ini adalah contoh yang kelima adalah flash disk. Kita menggunakan flash disk simpan data. Lalu yang keenam adalah printer. Printer kita gunakan mencetak. Bisa mencetak foto maupun surat ya teman-teman. Software atau perangkat komputer adalah semua contohnya banyak sekali. Tetapi kita akan mempelajari dua software untuk kelas 3 ini,
yaitu Paint di semester 1 dan Microsoft Word di semester 2. Paint untuk menggambar, Microsoft Word untuk mengetik surat ya teman-teman. Oke ya adik-adik. Jadi itu video Ya, singkat. Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Untuk kita lakukan Ya, Ibu. diskusi. Oke, Ibu, kamu bisa lihat di sini daftar nama kelompok kalian. Sorry ya. Ibu bagikan lagi daftar nama kelompok. Kamu bisa lihat di situ. Sudah? Sudah toh? Belum, Ibu. Belum. Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Kalau videonya terjeda, Zoom-nya terjeda, nanti kita join lagi ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Kita tinggal beberapa menit lagi. Oke, Bu. Oke. Ini daftar nama kalian. Soal diskusinya ada di LKPD ya. Bisa di Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Jadi Kelompok 1. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Baru nanti sebentar kita lanjutkan. Oke, Bu. Ada yang bertanya menyangkut diskusi ini jelas atau belum jelas? Silakan bertanya. Setelah kamu diskusi baru kita melakukan presentasi ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Presentasi hasil diskusi kalian. Itu nama kelompok. Kemudian yang berikut Ibu akan memberikan format penilaian yang Ibu lakukan pada kegiatan diskusi. Ini ya. Bisa kalian lihat supaya kalian bisa memperhatikannya dengan membawakan diskusi ini dengan baik. Pelajari. Penilaian kita kegiatan hari ini. Bisa punya apa? Anggota tidak ada. Tidak ada semua. Ibu harap mic-nya di-mute-kan dulu ya. Ya, Ibu. Oke. Berdiskusi via WA juga bisa saling tukar pendapat.
perhatian. Sebentar waktu diskusi itu kalian aktifkan kamera kalian ya. Ya, Ibu. Yang satu, aktifkan kameranya karena Ya Ibu, ya Ibu. Ibu bisa lihat kamu punya muka. Ibu. Ibu. Oke, Ibu minta satu orang peserta didik untuk memandu kita dalam diskusi dan presentasi kelompok ini. Silahkan. Raffi. Raffi, Mas. Raffi sudah ada tuh. Raffi. Raffi tidak bisa, Nurdin. Ya, Ibu. Silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Ruang diskusi. Selamat pagi. Pagi. Oke, pertanyaan pertama diberikan kepada kelompok 1. Jelaskan pengertian dari hardware. Baik, saya Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Pengertian dari hardware merupakan suatu komputer yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata dan maupun disentuh secara fisik. Sudah Ibu, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya dia bisa disentuh secara fisik. Lanjut. Ya Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Pertanyaan kedua diberikan kepada kelompok 2. Jelaskan pengertian dari software. Kelompok 2. Biar saya saja. Saya saja Ibu. Silahkan. Kalau tidak ada kelompok 1 lagi nih. Saya Nurdin. Ya, teman lain boleh menjelaskan Saya. pertanyaan dari saya. Oke, makasih. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Atau data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Terima kasih. Terima kasih, Raffi. Oke. Pertanyaan selanjutnya diberikan kepada kelompok ketiga. Jelaskan pengertian dari brainware. Saya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Apa saya? Brainware adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya nomor 4 diberikan kepada kelompok 4. Uraikan hubungan hardware, software, dan brainware. Saya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hubungan hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras komputer, apabila tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Dalam arti, tanpa adanya hardware, komputer tidak berguna. Karena software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Apabila hardware dan software komputer telah tercipta, apabila tidak terdapat brainware untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi. Dalam arti tidak bisa beroperasi. Bisa dinyatakan bahwa sebuah robot yang diam. Jadi, brainware atau pengguna merupakan salah satu elemen yang penting untuk mengoperasikan komputer agar tercipta komputer yang memiliki fungsionalitas dan agar dari komputer itu semua dapat sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna atau bisa disebut dengan
input proses output. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir nomor 5. Diberikan kepada kelompok 5. Tulislah 3 contoh alat output. Teman-teman dari kelompok 5, silakan menjawab. Jika tidak ada teman-teman dari kelompok 5 yang tidak bisa menjawab, teman-teman lain bisa menjawabnya. Saya. Silakan. Yang ketiga unsur itu yaitu printer, speaker, dan proyektor. Terima kasih. Ya, diskusi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Sama-sama. Selanjutnya, kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan menjawabnya dengan baik dan diskusi berjalan dengan lancar. Oke, dan kembali materi yang ada ini Ibu sudah membagikannya pada Google Classroom ya. Ya, Ibu. Kita lihat dulu. Sudah bisa? Ya, Ibu. Bisa lihat belum? Ya, Bu. Sudah? Ya, Ibu. Daftar hadir materi LKPD dan video. Di LKPD Sudah, Ibu. nanti kamu lengkapi dan kirim ke Ibu ya. Ya, Ibu. Di Google Classroom. Ya, Ibu. Tetap semangat. Ya, Semangat, Ibu. Ibu. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, aku minta salah satu dari kalian membuatkan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari. Silahkan. Saya Ibu. Francisco, silahkan Ama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan saya ambil dari pembelajaran dari tadi pagi sampai sekarang ini adalah berikut adalah beberapa hal penting menyangkut teknik komputer, interaksi antara perangkat lunak dan pengguna. 1. Hardware. Suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer dapat dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. 2. Software yang disimpan dan berupa program yang berguna untuk menjalankan satu program. 3. Brainware adalah manusia yang memakai atau menggunakan atau mengoperasikan komputer. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Franciscus. Oke. Terima kasih adik-adik atas pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sampaikan materi kita untuk minggu depan itu tentang akses internet. Ya, kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu minta salah satu dari kalian kita dalam doa penutup ya. Ya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Salah satu dari kalian membawa kita dalam doa penutup. Saya, Bu. Silakan. Baik, teman-teman. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Karena saya berdoa di ajaran dan keyakinan agama Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan surga, kami sangat berterima kasih kepadamu
karena Engkau telah melindungi kami dari tadi sampai sekarang dalam kegiatan kami tadi. Sekarang kami menutup kegiatan kami. Kami sangat berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami tadi. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan kami yang lain. Kami mohon bimbinglah kami, utuslah Roh-Mu supaya kegiatan kami selanjutnya ini berjalan dengan lancar. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Selamat siang semua. Siang Ibu. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya semua